Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Silviana, semester 3A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview jurnal yang saya ambil dari internet yang berjudul Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif. Studi khusus di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. Jurnal ini dibuat pada tahun 2015 oleh Sarah Furqoni, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. Tujuan penelitian yang pertama, penegakan hukum pidana terhadap tindak manipolitik pemilihan umum calon legislatif. Yang kedua, faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana manipolitik dalam pemilihan umum calon legislatif. Subjek penelitian yaitu pelaku tindak pidana manipolitik dalam pemilihan umum calon legislatif. Metode penelitiannya yaitu pendekatan yuridis, normatif, dan empiris. Hasil penelitian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana manipolitik dalam pemilihan umum calon legislatif. Pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Yang kedua, pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang. Penegakan hukum terhadap tindak pidana manipolitik dalam pemilu masih terus memenuhi hambatan. Terhambatnya upaya penegakan hukum terhadap manipolitik ini disebabkan oleh beberapa kelemahan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPD, DPRD, DPR secara substansial lebih mengatur penjelasan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemilu. Namun, berdasarkan pendapat para ahli dan juga responden yang berkompeten, undang-undang ini memiliki kelemahan yang menjadi penghambat penegakan hukum itu sendiri, seperti adanya limitasi waktu yang diatur dalam proses penegakan hukum pidana itu sendiri. Indonesia juga memiliki luas wilayah yang panjang dan juga pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, maka kualitas aparat penegak hukum yang menentukan dilihat. Tidak semua penegak hukum sendiri memahami tindak pidana pemilu. Kekuatannya yaitu penegakan hukum pidana yang dilakukan dalam perkara tindak pidana ini yaitu sudah dilakukan secara integral, yaitu berupa adanya keterjalinan yang erat atau satu kesatuan dari berbagai subsistem komponen yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, khususnya mengenai substansi jenis tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku intelektual tersebut, yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta sebagai orang yang menyuruh lakukan, sebagaimana diatur pada pasal 365 ayat 1, ayat 2 ke 1 dan 2 KUHP junto pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Kelemahannya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPD, DPRD, DPR memiliki kelemahan yang menjadi penghambat penegakan hukum itu sendiri, seperti adanya limitasi waktu yang diatur dalam proses penegakan hukum di pidana itu sendiri yang menjadikan prosesnya dilakukan secara terburu-buru, dan apabila sudah lewat dari masa tegangnya waktu maka akan kadaluarsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.